Renungan Hari Sabtu 1 Mei 2021. Pesta peringatan Santo Yosef pelindung para buruh. Barang siapa melihat Yesus, ia juga melihat Allah. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 13 ayat 44 sampai 52. Dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 7 sampai 14. Saudara-saudariku terkasih, setelah Yesus berbicara kepada murid-muridnya tentang Akulah jalan, kebenaran, dan hidup, dan mengajak mereka untuk semakin percaya dan menyatukan diri mereka dengannya, tahap kedua yang dijelaskan Yesus kepada mereka adalah pertama, kesatuan Yesus dengan Allah Bapa. Yesus mengungkapkan kepada murid-muridnya bahwa Ia dan Bapa adalah satu. Bapa ada di dalam Dia dan Dia ada di dalam Bapa. Maka bila orang sudah mengenal Yesus Kristus, ia akan mengenal Bapa dan melihat Bapa. Ia merupakan bukti nyata kehadiran Allah di dunia. Ia bukan melakukan kehendaknya, tetapi kehendak Bapa. Tegas Yesus katakan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia yang kamu telah melihat Dia. Kedua, protes Filipus atas pernyataan Yesus ini. Filipus sebagai orang dekat Yesus juga belum sampai pada pemahaman melihat Yesus, melihat Bapa. Maka tuntutan Filipus adalah, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Nada ini mengungkapkan kekecewaan Filipus sama seperti banyak orang Yahudi lainnya, bahwa saat ini mereka belum melihat Allah dalam diri Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus masih manusia biasa, belum manusia Allah menurut paham Filipus. Berhadapan dengan pernyataan Filipus ini, Yesus tegas mengatakan bahwa Bapa tidak mungkin dilihat manusia. Dia hanya nampak bagi orang yang memandang anak dan percaya akan rahasianya. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yesus adalah bukti nyata kehadiran Bapa di dunia. Maka ketika orang memandang Yesus, ia sudah melihat Bapa, terutama dalam berbagai mujizat yang telah dikerjakan oleh Yesus untuk menyelamatkan manusia. Ketiga, orang yang percaya kepada Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan oleh Yesus, yakni pekerjaan-pekerjaan besar. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Di sini Yesus mau menegaskan bahwa kesatuan Allah Bapa dalam pribadi putranya Yesus Kristus berefek juga pada karya para muridnya, karya orang-orang yang percaya kepadanya dalam menunjukkan tanda-tanda kehadiran Allah di dunia. Maka harapan Yesus adalah melihat dan percaya. Keempat, ia akan pergi kepada Bapa. Yesus juga menyampaikan tujuan kepergiannya kepada Bapa, yakni menjadi penghubung antara Allah dan manusia, pengantara Allah dan manusia. Ia menjadi pengantara doa bagi manusia. Yang dituntut dari kita adalah meminta dari Allah dalam nama Yesus. Artinya merindukan turun tangan Yesus dalam aktivitas manusia. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya.
saudara-saudariku terkasih, kita percaya bahwa kita sungguh beriman akan kehadiran dan peran Allah Tritunggal dalam hidup dan karya kita. Misi yang kita kerjakan saat ini adalah misi Allah Tritunggal. Yang masih kurang bagi kita adalah kadang kita tidak melibatkan Allah Tritunggal dalam hidup kita. Kadang kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kadang kita tidak menilai bahwa segala karya besar yang dikerjakan manusia itu murni pekerjaan manusia, bukan campur tangan Allah Tritunggal dalam karya besar itu. Sabda Yesus hari ini semoga menyadarkan kita akan semakin rendah hati dan membuka diri untuk melihat Bapa dalam diri Yesus Kristus dan semakin percaya serta berserah diri kepada Allah Tritunggal dan melibatkan Dia dalam karya perutusan kita saat ini.